Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita harus tetap semangat belajar, jangan putus asa meskipun kita masih dalam masa pandemi. Untuk materi pelajaran sistem pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, yang pertama yaitu sistem starter sepeda motor. Jadi sepeda motor memiliki starter. Mungkin banyak yang belum memahami atau mengetahui apa sih fungsi dari starter tersebut. Jadi di sini akan Bapak jelaskan fungsi dan juga adapun beberapa komponen pada sistem starter. Komponen-komponen pada sistem starter di sini udah jelas pada gambar, yaitu ada baterai, kunci kontak, saklar starter, relay starter, dan juga motor starter. Yang pertama, motor starter. Motor starter di sini berfungsi untuk menghidupkan atau memutarkan awal mesin. Jadi putaran mesin itu diputar pertama kali atau awal putaran itu adanya motor starter. Jadi gimana yang tidak menggunakan motor starter dan juga masih tetap bisa kita engkol. Tapi untuk materi kita motor starter. Jadi motor starter kita memiliki keuntungan, yaitu untuk memudahkan kita menghidupkan mesin. Yang kedua, ada tombol tekan starter. Di sini tombol tersebut sangat penting karena tombol tersebut berfungsi sebagai saklar penghubung atau pemutus arus yang mengalirkan arus baterai menuju ke motor starter. Jadi wanita dapat dengan mudah menstart. Pada sepeda motor yang dilengkapi dengan starter itu akan memudahkan bagi kaum wanita untuk memudahkan menghidupkan mesin, apalagi dengan mesin sepeda motor dengan kapasitas yang besar. Memang bisa masih menggunakan engkol, tetapi dengan menggunakan engkol membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi untuk kaum wanita akan lebih mudah apabila motornya dilengkapi dengan starter. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, jika mesin berhenti dapat segera di start kembali. Di sini memudahkan kita mengendari kendaraan pada di jalan umum atau pada jalan raya, sehingga pada kemacetan ada sepeda motor yang langsamnya tidak stabil, RPM-nya sangat rendah, sehingga dapat mati dengan tiba-tiba. Kita dengan mudah bisa menghidupkan kembali dengan menstart kembali engine atau mesinnya. Tidak perlu mengengkol-mengengkol, karena kalau mengengkol mungkin kita agak ribet, menyusahkan kita. Jadi sepeda motor dipersingkat atau dipermudah dengan adanya starter. Yang keempat, pedal starter atau kick starter sulit digunakan untuk ukuran sepeda motor besar. Jadi sepeda motor dengan kapasitas engine yang besar atau cc yang besar membangkitkan tenaga yang besar, sehingga kompresi pada sepeda motor itu juga besar. Jadi untuk menghidupkan lebih mudah menggunakan starter. Makanya sepeda motor yang engine-nya besar jarang yang menggunakan engkol, pasti tetap dilengkapi adanya starter untuk memudahkan menghidupkannya, apalagi yang lebih dari satu piston, 2 piston, sehingga menghidupkan dengan ekstra. Kalau pakai engkol mungkin kita susah, nunggu kita lemas, berkeringat, habis tenaganya baru hidup, itu pun kalau hidup. Jadi lebih mudah menggunakan starter. Oke, kita lanjut. Ada sistem starting. Meski dihidupkan dengan memutar menggunakan motor DC, torsi dari motor DC ditransmisikan melalui starter clutch. Jadi pada motor starter itu memiliki starter clutch. Clutch itu kopling, yaitu kopling yang terdapat pada starter. Jadi kopling bukan hanya terdapat pada mesin, tapi motor starter juga memiliki kopling melalui roda gigi atau rantai. Kemudian ke poros engkol. Sistem engkol terdiri dari motor starter relay, switch starter, relay pengaman, dan clutch switch, dan lain-lain.
Oke, dijelaskan pada struktur dasar sistem starter sepeda motor. Jadi tadi pada starting starter yaitu ada beberapa komponen. Di sini dijelaskan komponen tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Jadi sirkuit dasar pada motor starter itu akan dihubungkan melalui suatu rangkaian sehingga motor starter dapat bekerja dengan baik. Jadi di sini kita perhatikan pada gambar dimulai dengan dari baterai menuju ke sekring. Mungkin sekring kalian sudah tidak asing lagi karena fungsi sekring di sini sangat penting, yaitu sebagai pengaman, dan dialirkan menuju ke saklar utama. Jadi saklar pada starter itu bukan hanya pada tombol starter, tapi pada kunci kontak, karena fungsi kunci kontak sama dengan seperti saklar, yaitu sebagai pemutus dan penghubung arus. Dan arus tadi disambungkan dirangkai menuju saklar rem depan atau saklar rem belakang. Karena di sini rangkaian kelistrikan pada sepeda motor itu biasanya pada kunci kontak, satu kunci kontak itu menghubungkan seluruh arus dari baterai menuju komponen-komponen lainnya. Jadi di situ meliputi ada saklar rem depan, saklar rem belakang, dan saklar lainnya. Pada positif baterai kita jelaskan di situ menuju ke motor starter. Jadi motor starter disimbolkan, sudah kita lihat bersama-sama simbol pada motor starter. Jadi jangan bingung lagi, ini simbol apa? Karena mungkin pelajaran simbol sudah kita pelajari pada kelas sebelumnya. Oke. Tipe motor starter. Motor starter memiliki beberapa tipe, yaitu tipe elektromagnet yang field coilnya membalut stator, dan tipe magnet permanen yang tidak menggunakan field coil. Jadi tipe motor starter itu dua. Yang pertama tipe elektromagnet, yang kedua tipe magnet permanen. Oke, yang pertama motor starter dengan tipe elektromagnet. Tipe ini mempunyai field coil yang terbuat dari kabel tembaga yang tebal dan bentuknya persegi, yang arahnya berpotongan dengan inti stator. Arus mengalir menuju field coil dan armatur. Mungkin sedikit bingung karena ini kita masih teori, jadi kita bisa sama-sama mendengarkan dan kita pahami. Untuk memahaminya lebih lanjut atau pemeriksaannya lebih lanjut kita lakukan pada saat kita pertemuan praktek. Yang kedua, motor starter tipe magnet permanen. Dibandingkan menggunakan field coil, magnet permanen lebih kuat, bertujuan agar bentuknya kompak dan ringan. Tipe ini umumnya digunakan sekarang ini. Pada kendaraan yang sekarang ini itu banyak menggunakan tipe magnet permanen karena lebih banyak keuntungannya dibandingkan tipe elektromagnet. Karena elektromagnet ini field coilnya terbuat dari kabel tembaga yang tebal dan bentuknya persegi. Sedangkan yang tipe magnet permanen lebih kuat dan lebih ringan, sehingga banyak digunakan pada motor-motor atau sepeda motor yang sekarang ini. Oke, pada akhir materi ini untuk tugas yang pertama kalian kerjakan di rumah di atas kertas folio dan dikumpulkan pada hari Sabtu. Dibuat nama kelas dan mata pelajarannya, dibuat dengan rapi. Jadi tugas yang pertama kalian yaitu menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen motor starter pada gambar di bawah. Mungkin sudah jelas gambar di bawah. Sudah ada beberapa komponen dan sudah ada nama-nama komponennya. Jadi setiap komponen yang terdapat pada motor starter wajib kalian cari masing-masing fungsinya. Ditulis, dikerjakan di atas kertas double folio. Oke, untuk materi hari ini sistem kelistrikan pada sepeda motor sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Jangan putus asa. Terus belajar, apalagi udah kelas 12. Bentar lagi kita ujian. Oke, Bapak
tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya.